Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab yang beranggotakan saya Muhammad Ilil Purba, kemudian Nala Safiatul Ula, kemudian Ulia Roshidah akan menjelaskan tentang media pembelajaran Maharoh Kitabah. Untuk pembahasan kali ini, media pembelajaran Maharoh Kitabah. Untuk yang pertama yaitu Al-Kalimah Al-Mutaqadhi'ah atau TTS atau teka-teki silang. Nah, nanti guru menyiapkan beberapa pertanyaan dalam bentuk teka-teki silang atau TTS, kemudian guru menyuruh siswa menjawab soal TTS tersebut secara individu atau kelompok. Nah, permainan ini bisa dikembangkan pula untuk melatih siswa dalam membuat kalimat yang sempurna dari kata dasar yang dihasilkan dari jawaban TTS tersebut, atau bahkan dapat melatih untuk membuat paragraf. Hal ini tergantung pada tingkat kreativitas guru dan kemampuan siswa masing-masing. Untuk yang kedua, melengkapi huruf atau kata yang kurang atau yang hilang. Ini prakteknya nanti guru menyuruh siswa menuliskan satu huruf atau kata yang hilang pada kata atau kalimat tertentu yang dibantu dengan gambar, yang dimana gambar itu menunjukkan kata dari jawaban yang dimaksud. Dan bisa juga dilakukan dengan cara memberikan definisi, sinonim, antonim, atau bahkan dengan gerakan tubuh dari kata yang hilang tersebut. Ini permainan kata, sama dengan permainan kata. Kemudian menyempurnakan gambar dan menulis namanya. Ini nanti guru menyiapkan beberapa gambar, dan gambar tersebut digambar dengan cara terputus-putus, seperti kita pelajari di waktu TK dulu ada gambar dengan garis putus-putus. Kemudian guru menyuruh siswa untuk menyempurnakan gambar tersebut. Disempurnakan gambarnya sesuai dengan garis putus-putus tadi. Kemudian setelah itu siswa diperintahkan untuk menulis dan mendeskripsikan gambar apa yang dimaksud. Bentuk deskripsi gambar bisa pendek atau panjang tergantung tingkat kemampuan siswa masing-masing. Untuk kemudian ada, apakah kamu tahu? Hal takrif. Suatu pertanyaan. Di sini nanti konsepnya guru memberi beberapa soal secara tertulis dan menyuruh siswa menjawabnya secara tertulis juga terkait dengan sesuatu yang ada di lingkungan siswa tersebut atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh siswa tersebut. Misalkan yang ada di dalam kelas, hal takrif ma amamuka, apa yang kamu ketahui yang ada di depanmu itu, kemudian dijelaskan. Kemudian ada mengurutkan kalimah atau tartibul jumal. Nah, di sini nanti konsepnya guru membuat beberapa kata atau kalimat dalam sebuah kartu. Tapi akan lebih baik bila disertai dengan gambar supaya memudahkan untuk siswa. Kemudian guru menyuruh siswa mengurutkan beberapa kata sehingga menjadi kalimat sempurna. Jadi nanti konsepnya ada beberapa kata yang sebenarnya itu menunjukkan sebuah kalimat, akan tetapi dipotong sedemikian rupa, kemudian diacak, dibuat per kosakata, kemudian siswa disuruh untuk mengurutkan kata sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yakni teknik-teknik pengajaran media pembelajaran Maharoh Kitabah. Yang pertama, ada beberapa teknik. Yang pertama, keterampilan sebelum menulis huruf. Kemudian pengajaran menulis huruf. Misal, tulislah huruf-huruf terpisah terlebih dahulu. Kemudian tulislah huruf-huruf tersebut sesuai dengan urutan abjad. Kemudian tulislah huruf-huruf sebelum menulis suku kata atau kata. Tulislah 1 atau 2 huruf baru pada setiap pembelajaran. Kemudian guru memulai menulis contoh tulisan. Kemudian para siswa memulai menulis pada buku tulis mereka.
Kemudian teknik selanjutnya pengajaran menyalin. Nah, di sini misal siswa ditugaskan menyalin, tidak boleh memberatkan siswa. Menyalinnya itu yang sesuai dengan tingkatannya saja. Kemudian guru memberikan tugas menyalin dengan materi acaan atau yang sudah dikenal siswa, yang sudah pernah diajarkan. Kemudian guru hendaklah memeriksa latihan mereka dengan memperhatikan ketepatan waktu dengan menggunakan penggunaan metodenya. Kemudian teknik selanjutnya pengajaran dikte atau imla. Nah, itu guru menentukan materi yang sudah dikenal siswa agar siswa mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi sebelum pelajaran itu dikasih tahu dulu. Kemudian guru mendiktekan bacaan yang dengan perlahan dan detail. Kemudian guru mengadakan koreksi. Kemudian guru atau siswa menulis jawaban-jawaban yang benar di dalam buku tulis atau papan tulis. Misalnya kayak ada yang salah kebanyakan, ada satu kata itu salah, nanti ditulis dan kemudian dibenarkan. Kemudian siswa saling mengoreksi tulisannya, baik masing-masing maupun saling ditukar seperti itu. Kemudian membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada itu yang tadi didikte tadi atau imla tadi. Kemudian guru meminta siswa mengulangi setiap tulisan mereka yang salah sebanyak 3 kali. Misalnya ada satu kata yang salah, nanti guru itu meminta siswa untuk mengulangi menulisnya 3 kali biar mereka itu hafal ya. Kemudian selanjutnya teknik pengajaran menulis tekstur insya atau muwajah atau kitabah muqayyadah. Nah, ini itu ada beberapa tekniknya. Yang pertama ini kata-kata yang sepadan. Jadi kata-katanya yang emang setara seperti itu. Kemudian alinian yang sepadan atau sama. Kemudian kata-kata yang dibuang siswa diminta untuk mengisi tempat yang kosong pada sebuah kalimat. Ada kata-kata yang dibuang, kemudian siswa diminta untuk mengisi tempat yang kosong-kosong itu. Misalnya Doroba Ahmad ila nuktoh summa huwa yaqra'u al-Qur'an wa ghairu dzalik. Kemudian yang nuktoh itu diisi. Kemudian menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Menyusun kalimat, menggabungkan dua atau beberapa kalimat. Kemudian mengubah kalimat, dan yang terakhir menyempurnakan kalimat dari satu alinea ke paragraf. Nah, selanjutnya teknik pengajaran menulis bebas atau insyaur. Nah, di sini persiapan menulis bebas itu ada beberapa persiapan. Yang pertama, guru mengingatkan hal-hal yang penting yang secara otomatis harus mereka kerjakan, yaitu menulis footnote, judul, tanggal, kolom konsonan sebelum alinea. Kemudian guru mengingatkan para siswa tentang karakteristik alinea yang baik sekaligus memberikan contoh. Kemudian guru untuk pertemuan pertama, guru dan siswa saling membantu dalam mempersiapkan outline keterangan. Setelah dilakukan latihan yang cukup, guru membiarkan siswa mengerjakannya sendiri. Jadi pertama itu dibimbing terlebih dahulu, kemudian setelah itu biarkan siswa berkarya sendiri. Kemudian guru dan siswa berdiskusi tentang tema tulisan. Yang terakhir, guru membekali para siswa dengan kata-kata pokok yang akan digunakan dalam menulis suatu tema. Ya, kemudian masih ada lagi
Selanjutnya, guru memilih tema yang sesuai dan dijangkau pengetahuan siswa. Jadi yang siswa tahu saja. Kemudian guru memberikan batasan-batasan tertentu pada suatu karangan. Kemudian yang terakhir, sebaiknya guru memberikan kalimat-kalimat utama untuk setiap alinea. Ya, mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kuliah. Baik, yang selanjutnya yakni praktek menulis. Nah, yang mana sebaiknya diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, siswa memikirkan materi apa yang akan ditulisnya. Kedua, siswa menulis pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam tulisannya secara sistematis. Dan yang ketiga, siswa mengulang kembali sistematika pokok-pokok pikirannya, dan pokok-pokok pikiran tersebut akan membatasi setiap alinea, serta demikian juga perlunya membatasi jumlah alinea yang akan ditulisnya. Selanjutnya ada yakni setelah itu memulailah siswa menulis outline berdasarkan pokok-pokok pikiran sebelumnya, serta kemudian siswa dipinta untuk mengkoreksi kemudian beberapa kesalahan seperti kesalahan sintaksis, penulisan, atau juga kesalahan gramatikal. Yang selanjutnya yakni setelah selesai mengecek dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, siswa menulis gambaran akhir dari alinea atau karangan tersebut. Selanjutnya yakni ada poin 3, mengoreksi tulisan bebas dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tiga cara. Yang pertama, tashih mufassal, yakni guru mengoreksi kesalahan dengan memberi koreksian sebagai pengganti tulisan yang salah, dan serta guru menggarisbawahi tulisan yang salah, kemudian di atas atau di bawahnya ditulis pembetulannya. Jadi ada yang garis bawah tulisannya salah dan juga diperbaiki langsung sama gurunya. Yang B yakni taswih murommaz, yakni dengan cara menggarisbawahi atau menandai bagian tulisan yang salah tanpa memberi penggantinya, cukup dengan simbol-simbol tertentu saja. Mungkin hanya seperti simbol garis ataupun apa untuk mengingatkan pada siswa bahwa itu salah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yakni koreksi gabungan, yakni guru kadang-kadang menulis jawaban yang betul atau hanya menulis simbol-simbol saja. Kalau ini gabungan bisa hanya coret-coretan simbol saja atau juga langsung pembetulan juga. Selanjutnya ada pengajaran menulis indah atau juga disebut dengan khat, yakni kaligrafi Arab, yang mana kaligrafi merupakan kategori menulis yang tidak hanya menekankan rupa atau juga postur huruf dalam bentuk kata-kata dan kalimat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek estetika keindahan. Maka tujuan mempelajari kaligrafi adalah agar para pelajar terampil menulis huruf-huruf dan juga kalimat Arab dengan benar dan juga indah. Baik, cukup sekian dari makalah kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.